warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria STMT sebagai salah satu dosen di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Fajar. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pemindahan tanah mekanis dan alat berat dengan bobot 2 SKS. Di mana mata kuliah ini mempelajari konsep dasar dari penerapan pemindahan tanah mekanis, jenis-jenis alat berat yang digunakan dalam pekerjaan tanah, analisis perhitungan produktivitas, efisiensi penggunaan alat, dan pemilihan alat sesuai dengan kondisi lapangan. Yang dilengkapi dengan pendekatan praktikum, penggunaan simulasi, dan pemahaman terhadap aspek keselamatan kerja. Capaian pembelajaran prodi yang pertama yaitu menguasai keilmuan di bidang manajemen konstruksi untuk merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan gedung tinggi secara kritis, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Capaian pembelajaran prodi yang kedua yaitu menguasai keilmuan bidang geoteknik untuk menganalisis daya dukung tanah, stabilitas tanah, dan merancang fondasi bangunan gedung tinggi secara kritis, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Mata kuliah ini diadakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara offline. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama mampu menjelaskan dasar pemindahan tanah mekanis, termasuk jenis tanah dan sifat tanah. Capaian pembelajaran yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis alat berat beserta fungsinya. Capaian pembelajaran selanjutnya, mampu menganalisis produktivitas alat berat berdasarkan kondisi lapangan, metode kerja, dan parameter teknisnya. Capaian pembelajaran keempat, mampu menghitung kebutuhan dan efisiensi untuk pemindahan tanah, termasuk perhitungan volume, kerja, waktu, dan biaya operasional. Capaian pembelajaran selanjutnya mampu merancang kombinasi penggunaan alat berat yang optimal. Capaian pembelajaran yang terakhir mampu mendemonstrasikan sikap profesional, tanggung jawab dalam bekerja. Video ini saya buat untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah PTM dan alat berat. Ya, silakan masuk. Jadi untuk mata kuliah hari ini adalah jenis dan klasifikasi alat berat. Sebelum kita masuk, mungkin kita lebih baik berdoa dulu. Kalau ada yang bisa bantu pimpin doa, ya silahkan. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi capaian pembelajaran untuk materi hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi serta cara kerja alat berat. Kemudian sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis alat berat dan mampu mengidentifikasi klasifikasi alat berat. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang bisa bantu saya. Apa itu alat berat? Silahkan angkat tangan. Ya, oke, silahkan. Apa itu alat berat menurut yang saudara ketahui? Alat berat adalah
rekayasa teknologi yang berupa mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi dengan tujuan untuk membantu manusia atau masyarakat agar capaian pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Ya, bagus sekali. Jadi alat berat itu berupa rekayasa teknologi yang diciptakan berukuran sangat besar untuk membantu pekerjaan manusia, khususnya di bidang konstruksi. Ya, jadi apalah kita ini tanpa alat berat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan seperti pengerukan, penggalian, ya, pembongkaran yang tidak dimungkinkan manusia melakukannya. Jadi walaupun manusia melakukannya itu mungkin saja, tetapi tentu butuh tenaga yang sangat besar dan waktu yang lebih lama. Jadi keberadaan alat berat ini memang menjadi kebutuhan utama dalam proyek-proyek, baik itu konstruksi, pertambangan, di pertanian, ya, khususnya juga pertanian, kemudian di bidang-bidang lainnya yang membutuhkan suatu pekerjaan yang berat. Sudah ada yang pernah lihat alat berat sebelumnya? Sudah. Coba saya bisa dibantu jenis-jenis alat berat yang biasa kita jumpai di lokasi. Iya, silakan. Alat berat apa saja yang sudah biasa ditemukan dimanapun kita berada? Alat ekskavator, Ya. loader, bulldozer. Oke, jadi alat-alat yang pada umumnya ada di lokasi, baik itu konstruksi pertanian dan pertambangan, yaitu adalah seperti yang disebutkan tadi, ada ekskavator, ada loader, kemudian bulldozer, kemudian apa lagi? Yang lain grader, ya. Nah, inilah dia yang tadi sering dijumpai di lokasi. Crawler ekskavator. Jadi alat berat ini diperuntukkan untuk membantu pekerjaan manusia, ya, membantu meringankan pekerjaan manusia dan mempercepat pekerjaan. Jadi ekskavator ini dia berfungsi untuk menggali. Jadi dia fungsinya bisa sebagai alat gali, kemudian bisa juga sebagai alat angkut. Karena seperti yang kita lihat bentuknya, ya, dia mampu menggali sungai yang lebih dalam, dia mampu menggali parit yang lebih besar, dan mampu menghancurkan bangunan-bangunan. Ya, ekskavator juga ini sering kita temukan di proyek pembongkaran, ya, proyek rekonstruksi untuk membongkar jembatan, ya, untuk memperbaiki, merekonstruksi jembatan atau rehab jembatan. Tentunya sangat tidak memungkinkan untuk membongkar jembatan tersebut dengan menggunakan tenaga manusia, maka digunakanlah ekskavator ini untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, alat yang kedua, ini bagian dari ekskavator juga, yaitu dragline ekskavator untuk menggali dan memuat memuat material yang lebih jauh dan jarak yang panjang. Nah, bisa dilihat dari bentuknya itu kan sudah pasti diketahui fungsinya seperti apa. Nah, ini dia juga berfungsi mengangkut material ke misalnya dump truck atau di lokasi penimbunan yang sudah ditentukan, ya. Clamshell juga ini adalah bucket yang bisa mengangkut material yang lebih halus. Jadi clamshell itu fungsinya bisa mengangkut seperti lumpur, batu, pasir, dan kerikil. Jadi bisa juga untuk membongkar di proyek-proyek pembongkaran. Nah, kemudian bulldozer, ini bulldozer juga sering ditemukan di lokasi perkebunan, ya. Kemudian bisa juga ditemukan di pekerjaan-pekerjaan proyek pembebasan lahan, proyek pembukaan jalan. Jadi memang dia berfungsi dua, ada di depan dan di belakang. Bisa mengangkut, ya, jadi bucket yang di belakang itu dia bisa mengangkut material,
Kemudian bucket yang di depan bisa mendorong material yang akan dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Nah, alat berat yang selanjutnya ini adalah grader. Biasa dijumpa di mana nih? Kalau grader di jalan, ya. Jadi dia fungsi khususnya untuk perataan jalan, kemudian membentuk badan jalan. Terlihat dari bagian-bagian yang terdapat pada grader tersebut, ada sejenis alat di dekat roda, itu siletnya. Dia itu berfungsi untuk membentuk, salah satunya adalah membentuk punggung sapi jalan. Jadi karena bagian jalan itu terdiri atas 3 yang ditentukan persentase kemiringannya, ya. Nah, itulah fungsinya. Dia akan membentuknya, tentu yang di tengah agak lebih tinggi sampai kepada yang lebih rendah di bagian bahu jalan. Nah, grader ini juga berfungsi untuk memadatkan. Jadi bisa selain pemadat, alat pemadat jalan, selain ini ada wales kan biasa, ya. Ini juga dia bisa memadatkan jalan yang baru dihamparkan. Jadi setelah dihampar oleh truk, dituang truk, kemudian ada manusia yang akan menghampar, dia juga membantu memadatkan hamparan timbunan tersebut. Itu fungsinya grader. Jadi memang dia sangat sering dijumpai di pekerjaan jalan. Nah, ini juga paling sering ditemukan, namanya loader, ya. Seperti ekskavator, tapi dia tidak sekuat ekskavator. Ini seperti mobil-mobil kecil, ya. Jadi ekskavator itu kan besar, loader itu ukurannya kecil. Memang dia banyak digunakan untuk mengangkut, ya. Jadi ada timbunan yang akan diangkut oleh truk. Jadi fungsinya loader itu biasanya membawa material ke atas dump truck yang telah disediakan, kemudian dump truck tersebut yang akan membawanya ke lokasi. Itu salah satu dari fungsi loader. Jadi kemudian ada alat berat yang belum saya sampaikan. Masih ada yang sering ditemukan di lapangan? Roller, ya, pemadat jalan. Jadi misalnya pekerjaan aspal itu kan dia dihaluskan lagi oleh roller. Nah, itu yang tadi saya katakan, grader bisa juga difungsikan untuk memadatkan jalan tanpa menggunakan roller jika memang belum dibutuhkan. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan 3 orang. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa perbedaan crawler excavator dengan dragline excavator? Oke, jadi sebenarnya crawler dengan dragline itu sama-sama tipe ekskavator, ya. Tetapi di dragline excavator dia tidak bisa membongkar, ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk pembongkaran. Dia hanya mengangkut material yang jaraknya panjang. Jadi itulah perbedaannya. Kalau persamaannya dia sama-sama dari tipe ekskavator, ya. Nah, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apakah alat angkut bisa berfungsi untuk alat gali? Terima kasih. Mantap sekali pertanyaannya. Jadi memang alat angkut dan alat gali itu biasanya sama-sama berfungsi. Bisa dia mengangkut, bisa juga menggali. Contohnya ya ini ekskavator. Jadi ekskavator ini selain berfungsi untuk menggali, dia juga mampu mengangkut. Dia juga bisa mengangkut material pembongkaran untuk dibawa ke lokasi tujuannya. Jadi
sebelum kita merencanakan suatu pekerjaan yang akan menggunakan alat berat, memang seharusnya kita mampu mengklasifikasikan alat-alat tersebut berdasarkan fungsinya. Apakah dia bisa berfungsi alat angkut, bisa juga untuk berfungsi sebagai alat gali. Karena ini untuk lebih memudahkan dan lebih efisien dalam hal penganggaran. Jadi ada efisiensi anggaran ketika kita mampu merencanakan alat tersebut sesuai dengan fungsinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Alat apa yang digunakan pada lokasi tambang? Oh ya, jadi ketika teman-teman semua dimungkinkan mempunyai rezeki bekerja di salah satu proyek pertambangan, itulah proyek yang paling banyak menggunakan alat. Semua ada di situ. Yang paling banyak adalah truk, dump truck ya, truk, kemudian loader, ekskavator terlebih lagi, ya, kemudian crusher, ya, ada alat penghancur, itu crusher, kemudian dragline juga ada di situ. Jadi itulah alat-alat yang digunakan di lokasi pertambangan. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Jadi saya ingin memberikan tugas individu untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi masing-masing akan membuat persentase klasifikasi alat berat berdasarkan fungsinya, dan minggu depan itu saya akan memilih bagi saudara-saudara yang beruntung untuk memaparkannya di depan, mungkin 5 atau 10 orang akan mempresentasikan tugasnya. Jadi ingat ya, fungsi klasifikasi alat berat dibuat dalam bentuk persentase. Saya kira cukup sekian dulu materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.